Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, hari ini kita akan belajar fisika gelombang. Contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gelombang permukaan air, ombak, gelombang UV, ultrasonik, kemudian gelombang tali yang digetarkan, dan tsunami. Apakah gelombang itu? Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat. Berdasarkan butuh tidaknya medium atau zat perantara, gelombang dibagi menjadi dua. Gelombang mekanik, gelombang yang butuh medium saat merambat. Contoh, gelombang permukaan air, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak butuh medium saat merambat, artinya dapat merambat dalam ruang hampa. Contoh, gelombang radio, cahaya, sinar X, sinar UV, inframerah, dan gamma. Berdasarkan arah getar, ada dua juga. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya, gelombang permukaan air, gelombang cahaya, gelombang selinki atau tali yang digetarkan secara vertikal. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getar sejajar dengan arah rambat. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang selinki yang digetarkan secara horizontal. Pada gelombang transversal, di sini arah rambatnya ke kanan, arah getarnya ke atas dan ke bawah. Dalam gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah atau bukit dan dasar. Kemudian kita lanjutkan, yaitu gelombang longitudinal, gelombang yang arah getar sejajar dengan arah rambat. Terdiri dari rapatan dan regangan. Besaran gelombang. Yang pertama, amplitudo dan panjang gelombang. Amplitudo adalah simpangan maksimum yang dibentuk dengan satuan meter. Contohnya dalam gelombang transversal, amplitudonya adalah jarak titik seimbang hingga titik puncak. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak di antara unit berulang dari gelombang yang diukur dari satu titik pada gelombang ke titik yang sesuai di unit berikutnya. Dalam gelombang transversal, panjang gelombang adalah satu bukit dan satu lembah, atau jarak puncak ke puncak, atau jarak dasar ke dasar. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, satu gelombangnya adalah satu rapatan ditambah satu regangan. Rumus dari panjang gelombang adalah lambda sama dengan S dibagi N, dengan S jarak dan N banyak gelombang. Kemudian berikutnya ada periode. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan dalam satu gelombang. Simbolnya T satuan sekon. Rumusnya T sama dengan T per N. Kita baca titin. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang dilakukan dalam satu sekon. Simbolnya F, satuannya Hertz atau Hz ya. Rumusnya F sama dengan N per T, dibaca Fanta. Hubungannya T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Berikutnya adalah cepat rambat gelombang. Rumusnya adalah V sama dengan lambda per T. V sama dengan lambda dikali F. Contoh soal 1, perhatikan gambar berikut. Tentukan jumlah gelombang, amplitudo, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Pembahasannya, kita perhatikan gambar, kemudian kita jawab yang A. Jumlah gelombang pada gambar. Jadi di sini
Perlu kita ingat bahwa dalam gelombang transversal itu satu panjang gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Artinya jika satu bukit saja itu berarti setengah gelombang. Nah, dari A ke D ini, A ke B itu setengah, B ke C setengah, dan C ke D setengah. Berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Kemudian B, amplitudo gelombang. Amplitudo tadi adalah jarak titik seimbang ke titik puncak. Kalau kita ukur adalah dari 0 sampai 2 cm. Oh, berarti amplitudonya 2 cm. Sama dengan 0,02 meter. Kemudian periode gelombang. Nah, N tadi kan sudah ketemu ya, 1,5. Kemudian T-nya, kalau N-nya dari A ke D, berarti T-nya juga dari A ke D. A ke D itu waktunya sama dengan 2,25 sekon. Sehingga periode T per N sama dengan 2,25 dibagi 1,5 sama dengan 1,5 sekon. Yang di panjang gelombang N dari BC. Nah, kenapa BC? Karena yang diketahui jaraknya adalah BC, yaitu 12 cm. Berarti N dari BC adalah 0,5. Sehingga panjang gelombang lambda sama dengan S dibagi N. 12 dibagi 0,5 sama dengan 24 cm. Sama dengan 0,24 meter. Kemudian yang E yaitu cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya 0,24 meter dan periodenya adalah 1,5 sekon. Sehingga kalau kita bagi hasilnya 0,16 meter per sekon. Berikutnya adalah contoh soal kedua. Diketahui sebuah gelombang longitudinal mempunyai panjang gelombang 4 meter. Apabila frekuensi pada gelombang tersebut adalah 200 Hz, hitunglah berapa cepat rambat gelombang itu. Nah, penyelesaiannya, ingat diketahui panjang gelombang, lambda sama dengan 4 meter, frekuensinya F sama dengan 200 Hz. Ditanya cepat rambat gelombang, berarti V sama dengan berapa? Ya, tadi rumus dari kecepatan rambat gelombang itu ada 2 ya. Nah, itu sesuai dengan yang diketahui. Karena yang diketahui lambda dan F, maka V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 4 dikali 200, hasilnya 800. Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 800 meter per sekon. Nah, yang terakhir adalah sifat-sifat gelombang. Gelombang dapat dipantulkan atau refleksi. Gelombang dapat dibiaskan atau refraksi. Dipadukan atau interferensi. Dibelokkan atau difraksi, dispersi gelombang, dan yang terakhir dipolarisasi atau diserap arah getarnya. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita segera tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.